Yo, halo semuanya, kembali lagi bersamaku di channel Ahmad Didan. Ya, seperti yang kita udah tahu sebelumnya dan seperti yang kalian udah tahu ya dari info-info mengenai entah di Discord, entah di TikTok, entah di Instagram, bahwa Indonesia Spur sudah memasuki update yang ke 1.7, atau bisa dibilang ini akan menjadi update yang terakhir di Indonesia Spur 1.7. Oke. So, ya, kita bakal jelasin dulu untuk ada update apa aja yang ada di game Indonesia Spur 1.7 pada kali ini. Kita bakal geserin dulu layar Discord-nya di sini, guys. Kita geserin, let's go. Nah, untuk update 1.7 ini kita bisa lihat dari gambarnya dulu aja kali ya. Nah, ini dia untuk gambar dari apa yang bisa dibilang ya, final update dari 1.7, bahwa ya jalur kalian pada akhirnya sudah selesai. Dan apa aja yang baru dari update 1.7 ini? Nah, kita bakal jelasin dulu. Untuk update 1.7 pada kali ini adalah, itu yang terbaru ada beberapa local livery vintage yang telah diberi fitur. Oh, berarti guys, nanti ada kereta sesi 201 yang vintage, tapi dia ada fitur berupa S21 sama lampu FL lighting yang bisa disorot gitu kan. Terus ada transit Madiun Jaya, stiker kereta lebaran tahun 2025. Terus ada Game Pass NR. Nah, Game Pass NR tuh bentukannya kayak gimana tuh bang? Bentukannya kayak begini guys. Kalau Game Pass NR tuh, nah ini kalian bisa beli Game Pass NR. Dulu aku pernah beli juga di di IS itu, kalau nggak salah pas masih Artamangun kalau nggak salah tuh. Harganya 75 Robux di sini ya. Dan masih worth it lah untuk sekelas Game Pass NR Pack ya. Terus ada beberapa trainset dari Logawa New Generation, ada kereta New Gen tuh. Terus lokomotif bisa top speed sampai 100-160. Terus ada trainset Batara Kresna batch baru untuk mencari Voklemnya C6. Terus ada JR205 Batek. Ini kayak kita harus cari deh yang batch Voklem C6. Nanti kita bakal bikin video khusus kali ya untuk batch yang ini ya. Terus ada JR, wow, 205 Batik, gokil. Ada 205 Batik coy, JR 205 Batik, JR 205 NL, 5 stasiun baru. Terus ada beberapa spawner yang tadinya tuh terpusat di stasiun Jebres, mungkin di Laweyan, atau mungkin di stasiun stasiun Jaten, itu mungkin bakal dipindahin. Dan ada beberapa lokasi yang menjadi tempat spawner baru. Dan ada new Easter and lore lagi di beberapa lokasi di IS. Dan ada beberapa bug fix yang sudah dibikin guys. Nah, kenapa tadi aku bilang bahwa update Indonesia Spur sudah berakhir? Karena ya ini udah ya. Nah, intinya aku rasa sih Toik emang udah begitu effort banget sih buat gamenya. Jadi I think they've enough for that game. Sepertinya untuk Jack kalian sampai 1.7 itu sebenarnya udah cukup banget sih kalau kata gue ya. Nggak ada yang perlu diupdate kembali. Dan ini akan menjadi updatean terakhir di jalur Jack kalian. Next kita nggak tahu update-nya bakal ada di mana lagi. Cuman kita berharap yang terbaik aja untuk game IS. Semoga ada update-update berikutnya yang mungkin gak di cuman Jack kalian aja. Mungkin ada jalur baru yang sempet di review sama dia kan, kita nggak pernah tahu. Dan ya, kita langsung aja ke gamenya aja kali ya. Kita main lah, masa kita nggak main? Buset, udah begini masa kita nggak main guys. Kita cari dulu IS mana. Nah, IS ini kita masuk aja ke server pribadi kita. Kita bakal lihat untuk update-update-nya yang sudah ada di game Indonesia Spur di final update 1.7. Let's go.
Dan ya, selamat datang di game Indonesia Sepur, dan kita sudah berada di lobby utamanya ya, di lobby utama pada kali ini. Dan kita lihat dulu untuk di lobby utamanya ada apa aja sih Bang yang baru Bang. Tuh, sudah dijelasin ya di update terbarunya di bagian lobby ini, sudah dijelasin dengan sangat-sangat detail dan cukup jelas di sini. Dan kita langsung aja ke daerah Jebres Depot kali Jaya enggak lah, ke Progo lah, gokil lo, masa nggak ke Progo Bang. Nah, kita udah tiba di daerah Progo guys, dan wow, look at that bro, look at that. Untuk bangunannya seperti ini, dia base-nya tuh dari stasiun Lempuyangan ya. Untuk di stasiun Progo ini dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kereta, 7 kereta, 7 jalur, 7 jalur. Dan ya ternyata benar ya, untuk beberapa tempat spawner tuh dirubah. Contohnya untuk kelas Game Pass ini yang PTKA, dia dipindah dari yang sebelumnya itu di stasiun aku lupa, di stasiun Minasa. Nah, di stasiun Minasa dia pindahnya ke stasiun Progo guys. Dan ya, untuk kalian yang pengen nge-spawn kereta-kereta jadul di Game Pass PTKA, kalian pindah aja ke stasiun Progo ya. Oke, kita lanjut aja dulu ke berikutnya di sini. Selain dari stasiun Progo, kita lanjut lagi ke depan. Oh, ada yang beda juga guys di sini guys. Ternyata untuk JPL dia pakai sound dari Nippon Signal guys. Kalian bisa dengerin aja untuk PJL suara seperti ini. Dan di sini ada percap. Ada percap kah? Kita cek dulu percapnya. Lah iya, ada percap. Ini percap ke arah mana nih? Yang ini nih. Ini kalau nggak salah, kalau di asli itu percap ke arah BPTT ya. Yang sebenarnya di sini tuh sebenarnya ada roundhouse, cuman kayaknya emang nggak dibikin untuk updateannya di IS ya. Dan ya ke arah BPTT, dan sini kita ke arah Balayasa Progo guys. Dan ternyata jalurnya seperti ini. Wow guys, scenerinya padat juga ya, gokil. Wah, asli ini scenerinya padat banget guys. Cocok nih buat kalian pengen pengen foto-foto, screenshot-screenshotan ya. Dan untuk di sini ternyata ada spawner dekat dari stasiun Progo. Ini harusnya Karabalaya saya. Di sini ada channel uji coba loko konservasi yang kalian bisa coba spawn aja tuh. Ada konservasi juga. Kita buka aja tuh. Ada beberapa spawner yang bisa kalian spawn di sini. Ini ada channel konservasi yang ternyata di sini juga dihadirkan ya di game IS. Dan gokil sih. Ternyata gue kira tuh di di daerah dekat stasiun Progo ini, di Balayasa ini nih Balayasa BTW. Ini cuman kayak kayak ya udahlah, mungkin konsep gamenya nanti bakal dipasangin kereta-kereta yang baru, atau mungkin bisa bilang beda daripada yang lain. Ternyata untuk keretanya itu pakai yang C6 konservasi sama yang tadi guys, rangkaian konservasi. Terus juga tadi ada rangkaian uji coba ya. Mungkin itu yang dempulan kali ya, kita cek dulu kali. Yang dempulan bukan sih? Kayak aku belum ngecek deh yang dempulan atau bukan. Kita cek dulu. Ya, berarti ini Easter egg ya guys ya. Ini berarti Easter egg ya untuk channel uji cobanya. Oh, kita harus cari dulu. Wah, nanti kita bikin game video khususnya lah buat pencari Foclam channelnya ini guys. Oke, lanjut dari stasiun Progo. Di sana kita pindah ke stasiun apa ini? Ini stasiun apa guys? Bandara Udara Piungan. Ini stasiun apa? Bentar, aku nggak tahu nih sebenarnya nih. Ini stasiun apa bang? Kita cek dulu. Oh my god, gokil, keren. Stasiun apa ini?
Ini stasiun apa guys? Kita cek dulu. Oh, stasiun Piungan. Astaga, di sana ke arah bandara. Oh, oke. Ini stasiun Piungan sebelah kiri. Ih, kok keren. Woi, ini keren banget woi untuk desain stasiunnya woi. Ini kayak stasiun Cakung, cuman bukan Cakung. Wih, keren banget cuy. Oke, kita cek dulu di sini untuk spawner yang tersedia di stasiun Piungan. Ini kita cek yang di jalur luarnya aja ya. Ada kereta Kertajaya dan Pandalungan yang ternyata dipindahin. Yang sebelumnya itu dia spawnernya itu di stasiun apa ya? Aku lupa. Di stasiun Jayasari atau stasiun Suramangu ya. Untuk spawnernya. Dan di sini juga ada spawner dari JR205NL. Kita coba spawn aja. Di sini. Oh, ini gokil sih. Iya bener. JR205 yang formasinya 44. 44 gak sih? 1, 2, 3. Iya bener-bener 4 kereta di depan, 4 kereta di belakang. Wow. Asli real cuy. Wow. Berarti bener ya konsepnya ya ini. Dope 6 banget coy. Cuman yang bikin beda adalah untuk keretanya dia pakai 4+4 ya, 8 kereta tapi dia 4+4 ya, kayak di Dope 6 ya. Oke. Kalian bisa ke Piungan aja. Untuk di Piungan ada tadi ya spawner 205, terus ada spawner ya dari Pandalungan dan Kertajaya. Kalian bisa langsung aja ke Piungan guys. Dan gokil lagi di Piungan adalah ini guys. Wow. Gokil. Ini sih yang paling gokil di Piungan. Asli. Ada monumen Airbus A300B4, ada monumen Airbus. Terus juga ada monumen lokomotif uap C20. Oh my god, di sini juga dijelasin ya. Oh. Wow, ini niat sih. Emang bener-bener Bang Toyik tuh kalau bikin game final update tuh endingnya selalu cakep banget guys. Wah. Gokil. Sumpah ini keren banget sih. Ini udah keren banget sih, sumpah ini keren sumpah asli. Oke. Aku nggak tahu lagi harus ngomong apa, cuman ini keren banget, udah kelewatan banget kerennya. Oke. Kita lanjut aja dulu dari stasiun Piungan, kita bakal ke arah sana. Jadi kita bakal lanjutin rekamannya dan let's go, kita bakal pindah ke stasiun berikutnya. Oke, setelah tadi dari stasiun Piungan, kita sudah tiba di stasiun apa ini? Ini stasiun apa ini? Oh my god. Ini apa ini? Ini siapa ini? Astaga, kucing tidur, gendeng. Kita cek dulu nih stasiun apa. Ini kalau nggak salah kayak Sarawak ya, cuman ini stasiun Sleman. Oh my god, ada stasiun Sleman coy. Di IS yang terbaru. Wah, ini stasiun Sleman ini kalau tidak salah mirip-mirip kayak stasiun Sarawak. Cuman yang bikin beda adalah ini guys. Jalurnya di sini dari Piungan sampai ke Sleman dia jalurnya triple track. Yang dimana nih jalurnya nyambung ya di sini ya. Satu petak nih jalurnya nyambung. Dan ini salah satu apa ya, bisa dibilang bentuk penyegaran dari game ya. Karena nggak pernah ada game yang ada jalurnya triple track di referensi Dope 6 seperti ini guys. Luar biasa. Dan di sini ada spawner yang bisa kalian mainkan, yaitu spawner rangkaian semen yang bisa kalian coba di game IS. Dan update terbaru pada kali ini ya, tuh ada kereta semen. Oh, kita bisa dinas kereta barang di sini yang pastinya tanpa perlu game pass. Kalian bisa coba juga ya di game IS ya. Langsung aja kalian pindah ke stasiun Sleman. Kalian pakai fitur yang mouse ini yang klik-klik ini dan pindah ke stasiun Sleman untuk mencari update di Indonesia Sepur 1.7. Oke, kita move aja langsung pindah ke stasiun berikutnya di depan.
setelah tadi kita di stasiun Sleman, di sini ada pelangi yang dimana selamat datang di kota Prambanadi. Yang dimana kota Prambanadi itu adalah sebuah kota konsep yang dibikin sama Pak Toyik untuk update di S1.7. Jadi udah ke arah sana. Bisa dibilang kalau udah ke arah sana tuh stasiunnya tuh udah masuk ke area kota Prambanadi. Atau kalau kita bilang bisa kasih tahu itu adalah daerah istimewa Yogyakarta. Dan kalau di fiksinya itu adalah kota Prambanadi. Oke, boleh. Dan di sini ada beberapa PJL yang menggunakan Nippon Signal. Dan kita lanjut lagi di sini. Dan ini kayaknya bentar lagi kita bakal masuk stasiun apa ini? Minahasa kah? Apa belum? Ini kayak Minahasa deh. Apa iya? Nggak tahu juga sih. Oke, kita masuk di stasiun apa ini? Ini stasiun Keraguman. Oh, ini Keraguman, ini stasiun Serawot, Bang. Berarti yang Keraguman ini Serawot. Kalau yang sebelumnya itu stasiun Brambanan. Nah, Brambanan. Dan untuk di stasiun Keraguman ini ada spawner Kedung Sapur. Dan yang dimana Kedung Sapur ini kalian bisa langsung aja ke stasiun Keraguman ini untuk kalian spawn dan kalian bisa bisa dibilang kalian bisa mainkan di game IS pada kali ini ya. Dan untuk stasiun Keraguman ini ada interior. Oh, berarti bisa dipencet-pencet. Oh, gokil, bisa dipencet-pencet guys. Luar biasa. Ini bisa dipencet-pencet guys, sumpah guys. Berarti di tiap stasiunnya ini ada interaksi button itu ya, buat ngehijauin sinyal. Oh, I see. Ini bakal menarik banget sih buat kalian yang suka mungkin dengan game RP tapi dengan skala yang seperti ini. Wah, ini bakal jadi menarik sih buat di game IS sih. Kalian langsung bisa coba aja dan mainkan di game IS 1.7 ya. Oke, selanjutnya kita ke depan lagi dari stasiun Keraguman. Di depannya ada Easter egg, ternyata ada lore yang dimana di depannya itu ada sebuah gerbong NR yang dipojokin di stasiun Keraguman ya. Wah, cakep banget tuh, lihat detailnya guys. Keren. Ini sebuah lore yang bisa kalian lihat di Keragumannya ada gerbong NR yang gak tahu ya ini bisa gerak atau enggak ya. Harusnya sih cuman place object doang sih yang nggak bisa digerakin. Cuman itu apa yang lewat? Astaga, pasti si Aris nih. Allahu Akbar, ada kereta lewat, anomali. Wah, lihat guys, ada kereta lewat. Weh, kereta Aris lewat guys, gendeng. Wah, dia lewat LS ya, bagus ya, keren. LS ya, gokil. Dan selain itu juga ada tiang sinyal mekanik di sini yang menandakan bahwa ada jalurnya juga guys di Keraguman ini. Berarti bisa dikatakan Keraguman ini tuh dulunya tuh ada jalur percabangan ya. Kalian bisa lihat di sini ada sinyal mekanik juga di sana. Ini di sini maksudnya. Dan ada ini juga. Wah, berarti ini ada jalur percabangannya juga guys. Oke, kopi. Oke, kita lanjut lagi. Setelah dari Keraguman ini stasiun apa nih? Kayaknya kita bisa lanjut lagi deh dari stasiun Keraguman nih. Dan dari stasiun Keraguman ini kita tiba di stasiun Sangkrah. Wah, ini berarti stasiun yang kelima ya di updatean terbaru pada kali ini, stasiun Sangkrah. Dan untuk di stasiun Sangkrah ini kalian bisa spawn juga untuk rangkaian Dharma Wangsa di stasiun Sangkrah. Tuh, kalian tinggal bisa spawn. Suara apa itu gendong? Ini stasiun Sangkrah.
Jadi ya, selamat datang di Stasiun Sangkrah. Dan untuk tampilannya seperti ini untuk Stasiun Sangkrah ya tuh. Wow, look at that, the object bro. Ini kalau nggak salah mirip Stasiun Klaten gak sih? Ya nggak sih guys? Ini kayak mirip Stasiun Klaten yang dimana ini kalian bisa spawn kereta api Dharma Wangsa di jalur satu sana. Dan kita lanjut lagi ke depan untuk spawner yang bisa kita cek di sini. Ada spawner dari rangkaian Brawijaya juga ya. Nanti dia bakal muncul di jalur 3 atau nggak jalur 4, tergantung dari nanti kereta yang bakal lewat di sini ya. Oke. Next kita lanjut lagi dari Stasiun Sangkrah. Lihat LA ya guys, fitrasnya guys banyak banget. Gokil. Kita lanjut lagi. Ini harusnya bakal menjadi stasiun yang terakhir dari Sangkrah nih. Dan karena di depan itu udah Stasiun Minahasa. Yes, betul. Stasiun Minahasa yang menjadi dulunya tuh stasiun awalan kita. Dan untuk di Stasiun Minahasa ini kalian bisa cek untuk spawner Logawa itu udah tersedia di Stasiun Minahasa ya guys ya. Dan rangkaiannya seperti ini tuh. Wah, kurang niat apalagi IS ngasih rangkaian Logawa yang harusnya Logawa tuh udah rangkaian bukan NG ya. Rangkaian udah bukan NG, tapi kalian bisa langsung aja ke sini. Dan selain Logawa juga ada rangkaian Singasari dan KFW yang bisa kalian spawn juga di IS ya guys ya. Jadi kalian langsung aja ke Stasiun Minahasa untuk mengecek rangkaian dari Logawa, Singasari, dan rangkaian KFW guys. Oke, kita lanjut lagi ke depan dan kita cari untuk Game Pass yang terbaru, yaitu Game Pass dari rangkaian KRD NR. Let's go. Dan ternyata dirimu di Progo ya untuk KRD NR. Jadi buat kalian yang udah megang Game Pass KRD NR, kalian bisa langsung aja ke Stasiun Progo. Kalian TP tadi dari lobby ke Stasiun Progo dan kalian langsung coba untuk KRD NR ya. Dan oh my god, look at that. Jadi untuk KRD NR Wiratama seperti ini untuk gambaran KRD-nya, KRD NR Wiratama. Dan untuk yang terakhir ini ada KRD NR apa ini? Jokorejo. Wah, ada rangkaian NR Jokorejo di mana ini? Nggak, canda. Ini di Stasiun Progo udah ada 2 tipe NR yang bisa kalian coba dan kalian bisa gunakan di sini. Ada Jokorejo dan Wiratama ya. Langsung aja nanti kalian bisa ke Stasiun Progo untuk melakukan spawn dan bermain dengan KRD NR ini, NR CPN dan NR BUD yang udah bisa kalian coba di game IS. Dan aku lupa ternyata di sini juga ada beberapa lokomotif yang bisa kalian spawn di Stasiun Progo. Ada ya 10402 yang dulunya ini ada lokomotif andalan langsir di Lempuyangan. Dan sekali lagi ada lokomotif CC 206 yang bisa kalian coba untuk di update IS yang terbaru di 1.7 final update pada kesempatan kali ini guys. Oke. Dan di sini ada beberapa rangkaian juga di Progo. Aku lupa jelasin, sorry banget sebelumnya. Ada rangkaian Dono 5 Batik plus NL di sini yang bisa kalian spawn di Progo. Tuh. Dan juga ada rangkaian Madiun Jaya yang juga bisa kalian spawn di sini. Untuk Madiun Jaya ternyata dia sudah memakai ini guys. Oh my god. Ternyata untuk Madiun Jaya sudah memakai rangkaian NG modifan ya. Yang dimana RNR modifan ini rencananya emang bakal diset ke rangkaian Madiun Jaya. Dan sudah terrealisasi 2 kereta ini bang. Oh my god. Ini bakal jadi keren banget gak sih buat salah. Ini bakal jadi keren banget gak sih buat game IS kedepannya atau pada kali ini ya. Ada Lupira. Dan kita cek lagi untuk rangkaian berikutnya, itu ada Lebaran 2025. Nah,
ini adalah rangkaian, astagfirullahaladzim, prioritinya. Ya, ini adalah rangkaian dari CC 206 Lebaran untuk update terbaru di IS pada kali ini. Kalian bisa lihat untuk rangkaiannya, berkah apa tuh? Bersama KAI menyambung silaturahmi. Anjay, cakep. Nah, itu aja untuk apa yang bisa dibilang untuk final update pada kesempatan kali ini yang sudah dibuat dan diperbarui oleh Mas Toik, guys. Seperti itu. Dan ya, kita sudah tiba di ujung akhir dari video review mengenai update terbaru dari the final update Indonesia Spur 1.7 yang sudah dirilis pada tadi pagi ya. Ya, sayang banget sih. Jujur di satu sisi aku ngerasa, wah ternyata ia sudah sampai di ujung akhir dari jalur JK Line ini di update 1.7 yang ternyata ini udah the end of update dari jalur JK Line. Jadi buat kalian yang udah sering main game IS, yang sudah beli Game Pass ya IS, aku pengen ngucapin terima kasih banyak. Dan juga dari owner juga, Toik. Wah nih gokil banget sih sumpah, buat game IS ini luar biasa banget untuk update-update-nya. Dan ini bukan akhir dari segalanya. Jadi aku sih berharap semoga nanti ada apa ya, bisa dibilang ada gebrakan baru lagi untuk game IS ke depannya. Dan ya udah, kalian nikmatin aja untuk game IS terbaru ini yang 1.7 ini dengan kereta-kereta yang lebih bervariatif, yang udah disediakan lebih banyak daripada biasanya. Dan kalian nikmatin jalur yang 5 stasiun baru itu dari stasiun Minahasa sampai stasiun Progo, guys. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton pada kali ini. Terima kasih banyak juga untuk owner Toik yang sudah membuat game ini dengan sangat-sangat luar biasa. Kita akuin effortnya Mas Toik untuk update game ini tuh nggak gampang coy, susah banget. Sumpah, ini susah banget sih untuk game sih. Dan ya, begitu aja untuk video pada kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe. Thank you. Dan sampai jumpa lagi di game IS berikutnya, guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.